Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mereview tentang kuliah tamu, yaitu yang berjudul anti pattern, yaitu yang dibawakan oleh Pak Maulidan. Langsung saja kita masuk ke materi anti pattern, yaitu IT Integrative Teaching Terminology, yaitu ada UX Design, Agile Development, Design Pattern, dan Anti Pattern. Kita masuk yang ke Anti Pattern. Ini untuk modern manajemen. Yang pertama, menyelesaikan masalah personal dan interpersonal. Yang dua, meletakkan manusia sebagai kapital, bukan resource. Tiga, metode komunikasi tidak dibatasi ruang dan waktu. Empat, hal yang menjadi barrier dan mengurangi produktivitas mulai dieliminasi, misalnya Mrs. Chen dan middleman. Yang kelima, mulai mendidik manusia anggota tim agar dapat menyelesaikan masalah-masalah interpersonal mereka tanpa intervensi manajemen. Yang keenam, fokus pada tiga hal, yaitu software proses, resource management, dan external relationship. Untuk traditional vs agile team, itu tradisionalnya seperti ini ya, satu leader yang membawahi banyak orang. Kalau agile teams itu tidak ada project manager, dia semua sama, semua rata gitu. Seperti itu untuk agile team dan traditional team. Terus project management anti pattern, yaitu praktik berburu atau permasalahan yang umum terjadi dalam proyek IT yang berakar pada masalah personality, manajemen, kultur, dan environment. 80% problem solver development datang dari aspek non teknikal. Terus ada kesalahan pertama yang sering orang lakukan dalam memulai bisnis adalah dengan lebih memfokuskan perhatian mereka kepada produk dan strategi bisnis mereka tanpa memperhatikan kualitas manusia yang bergabung dengan timnya. Untuk ilustrasi pattern anti patternnya, yaitu pohon dengan benalu tidak akan menghasilkan buah berkualitas. Seperti itu. Untuk pengaruh anti pattern dalam tim, yaitu ada dua, ada ada cop, yaitu seperti ini cop, ini ada collab. Kok collab itu saling bekerja sama antar sama satu kerjasama antar satu sama lain. Yang ini dia bisa mecah-mecah dan dikepalai satu orang, seperti itu. Terus analisa paralis, yaitu ada overthinking dalam tahap desain, baik dalam arsitektur dan UX design, sehingga menyebabkan tahap implementation mendapatkan sisa waktu yang tidak layak. Penyebabnya satu, kebanggaan akan kemampuan analisa kurang. Yang dua, kurangnya pengalaman berproyek. Tiga, ingin mencapai status perfect di tahap desain. Yang keempat, skop tahap desain dan analis tidak ditentukan. Yang kelima, tidak berfokus pada value dan deliverable untuk klien. Untuk date planningnya, yaitu ada over planning dalam membentuk timeline, kedetailan atau kompleksitas tiap stack, dan contingency plan. Penyebabnya yang pertama ada glass case plan dan detail plans. Untuk scarcity, yaitu kondisi di mana informasi, pengetahuan, atau pengalaman di dalam tim atau perusahaan tidak disebarkan secara merata, melainkan hanya di beberapa individu atau kelompok atau tim tertentu. Penyebabnya yaitu ada yang pertama, tidak adanya KM dalam perusahaan. Yang kedua, adanya egocentric dalam tim. Yang ketiga, mushroom management. Dysfunction, yaitu yang pertama, persebaran informasi dalam tim ataupun antar tim yang tidak merata. Yang kedua, banyak masalah yang terjadi dalam tahapan integrasi model. Yang ketiga, antar tim memiliki asumsi yang berbeda-beda dalam satu proyek yang sama. Ada yang mediocre, yaitu lingkungan tanpa motivasi dan terdesain biasa-biasa saja tanpa obsesi untuk menjadi pemenang terhadap perusahaan kompetitor. Keywordnya yaitu kata kuncinya biasa-biasa saja asalkan kerja. Untuk tipe mediocracy, penyebabnya yang pertama, tidak adanya visi bersama. Yang dua, obsesi akan kesuksesan rendah. Yang untuk disfungsinya, yaitu yang pertama, produktivitas timnya rendah, profit perusahaan kecil, citra perusahaan rendah di mata stakeholder. Terus untuk
Intellectual violence yaitu membangun konflik verbal dalam kolega dalam tim dengan menggunakan pengetahuan atau istilah expert dengan tujuan intimidasi. Penyebabnya yaitu karakter Sherman Tanks, yang kedua kebanggaan intelektual, yang ketiga superioritas, yang keempat dendam personal, yang kelima narsis atau kebutuhan akan pengakuan yang berlebih. Untuk Kornkop yaitu seorang yang sulit diatur, sulit diajak bekerjasama, sulit diajak berkembang, dan sebagainya. Mempengaruhi buruk pada kultur dan environment tim. Biasanya mereka menjadi demikian dikarenakan adanya motif tertentu sehingga membuat pengambilan keputusan dalam tim bukan atas dasar praktis, namun berdasarkan motivasi kepentingan tersebut dengan kepentingan sendiri, seperti itu. Untuk anakronis yaitu tim Kortkop yang menolak perubahan dan inovasi karena tidak memiliki dasar pengetahuan maupun detail dari inovasi tersebut. Penyebab yang pertama mental, winner atau complainer. Yang kedua rendahnya antusiasme belajar. Yang ketiga kurangnya mental adaptif. 4 terjebak zona nyaman. Solusi khususnya yaitu yang pertama edukasi mental ke arah human capital. Terus ada yang berikutnya ada TWIT, Trade World Information Trouble, yaitu tipe Kornkop dengan latar belakang kehidupan dari dunia ketiga sehingga kecenderungan khawatir akan tantangan perubahan dan inovasi. Penyebabnya kurang luasnya wawasan. Terus yang kedua mental inferior, yang ketiga tidak punya pandangan visioner. Solusi khususnya yang pertama membangun confidence dalam dirinya, yang kedua memberikan pendampingan secara emosional khususnya dalam pengolahan stres, yang ketiga membangun kedekatan secara personal. Untuk teknologi bigot yaitu tipe Kornkop yang menolak perubahan dan inovasi khusus dalam teknologi umumnya dikarenakan adanya kedekatan dengan salah satu kelompok teknologi tertentu. Penyebabnya pertama kedekatan hanya dengan kelompok teknologi tertentu. Yang kedua terpengaruh efek marketing. Terus solusinya khususnya yaitu yang ajak jalan-jalan agar ia keluar dari tempurungnya, keluar dari zona nyamannya, seperti itu. Untuk ada tipe side leaning, itu tipe Kornkop yang cenderung meminimalisir tugas yang diberikan baik secara kuantitas maupun kualitas. Penyebabnya yaitu yang pertama hidden agenda, yang kedua sifatnya pemalas yang kuat, terus yang ketiga tipe X. Solusi khususnya yaitu yang pertama question the question, yang kedua corrective interview, yang ketiga friendly outplacement, yang keempat reduction in force. Untuk egomaniac yaitu tipe Kornkop yang ingin menjadi primadona tim dan kecenderungan ingin kreditkan secara dominan. Biasanya kurang dapat menerima keberadaan orang lain yang kompetensian selevel dengannya. Penyebabnya narsisme. Yang dua over personal branding. Solusinya yaitu bangun kredit secara tim dengan tetap memberikan porsi padanya. Yang kedua jadikan ia pemimpin tim agar ia mulai belajar empati. Terus ada sifat firebrand yaitu tipe Kornkop yang sering menciptakan suatu masalah palsu dengan sengaja yang dibuat oleh sendirinya, misalnya error pada program sehingga menyebabkan keterlambatan delivery, lalu kemudian disolusikan pula oleh dirinya sendiri dengan tujuan ingin disematkan sebagai pahlawan penyelamat tim. Pertama, keinginan menutupi kekurangannya. Yang kedua, keinginan agar tidak bekerja. Yang ketiga, narsisme. Solusi khususnya terapkan iterative development. Yang kedua, lakukan pengawasan harian. Ada corporate yaitu tipe Kornkop yang lebih menyibukkan diri dengan membangun kedekatan personal dengan klien, atasan, dan sebagainya, serta cenderung meninggalkan atau setidaknya meminimalisir pekerjaan dalam development. Umumnya dia memiliki motif untuk mendapatkan bonus melalui kedekatan tersebut.
Penyebab pertama, keinginan mendapatkan bonus melalui kedekatannya. Yang kedua, menghindari pekerjaan developmentnya, khususnya sibukan dia dengan banyak task. Terus ada bonus monster, yaitu tipe konkop yang hanya termotivasi pada tipe-tipe task yang memiliki bonus serta cenderung menghindari task-task yang lain. Penyebab pertama, money oriented, yaitu yang solusi khususnya yaitu yang pertama, hilangkan sistem bonus. Terus ada triutil konkop, tipe konkop yang cenderung menolak orang baru, bahkan cenderung menyegah tim lain untuk berkembang karena khawatir area kekuasaan tidak lagi ia kuasai secara sepenuhnya. Penyebabnya mental rakus, 2 inferior, 3 khawatir, dan post power syndrome. Solusinya khusus, yaitu pahamkan pada tentang konsep regenerasi. Yang kedua, berikan padanya target self actualize yang baru. Terus canon, yaitu tipe konkop yang blabbermouth dan cenderung ember, yang berpotensi menyebabkan rahasia-rahasia perusahaan ataupun membuat citra perusahaan menjadi buruk. Dalam tingkat yang lebih kronis, dia bahkan melakukan hal tersebut untuk keuntungan pribadinya. Penyebabnya mentalnya tidak amanah, tidak mengerti etika komunikasi, tidak mengerti kerahasiaan. Solusinya, jangan berikan jabatan yang mengandung rahasia perusahaan, selalu batasi informasi perusahaan dari dirinya, perketat aturan kerahasiaan di perusahaan. Untuk kariris, yaitu tipe konkop yang selalu berupaya mempengaruhi kebijakan tim maupun perusahaan dengan preferensi pribadinya, umumnya karena adanya agenda sembunyi maupun mengejar keuntungan pribadi, hidden agenda. Penyebabnya hidden agenda. Yang kedua, mengejar keuntungan pribadi. Terus untuk saboteur, yaitu tipe konkop yang mempunyai misi sabotase agar proyek yang dijalankan gagal, setidaknya memiliki peluang keberhasilan yang sekecil mungkin. Tipe konkop ini adalah paling berbahaya dan sulit diidentifikasi karena caranya yang cenderung tertib dalam menutupi agendanya. Penyebab pertama, loyalitas tidak pada perusahaan tempat bekerjanya. 2, yaitu secret agent. Solusinya, awasi pergerakan setiap saat. 2, lakukan mitigation plan dengan memasang orang lain dengan skill yang sama dengan replace dirinya. Untuk negatif personalities, yaitu ada 7, yaitu hostile, agresif, indecisive. Yang 3, winners. Yang 4, negativis. Yang kelima, claim. Yang keenam, bulldozer. Yang 7, super grabbles. Untuk hostile agresif ini munculnya 3, yaitu Sherman tank, sniper, dan exploder, seperti itu. Untuk indecisive, yaitu tidak bisa membuat keputusan tentang sesuatu yang penting. Untuk winner, yaitu sebagai yang suka mengeluh tentang segala hal tapi tidak menawarkan solusi karena merasa tidak berdaya dan lemah. Negatif, yaitu mirip dengan winner namun cenderung menjual kesulitan yang ia hadapi karena orang berempati padanya dan bertoleransi kesalahannya. Untuk tipe kepribadian clams, yaitu pasif yang cenderung tidak memberikan reaksi pada hal yang diperlukan. Untuk bulldozer, yaitu cherry picking dalam memilah fakta yang ada, ahli dalam memanipulasi fakta untuk keuntungan sendiri, seperti untuk bulldozer. Untuk super agreeables, yaitu tipe yes man yang suka menganggap remeh suatu tugas dan cenderung suka menunda pekerjaan, mengesahkan bahwa semuanya baik-baik saja meskipun faktanya tidak demikian, seperti itu. Untuk tim dysfunction, yaitu ada seperti ini. Tim development ada forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Seperti itu. Oke, saya cukupkan aja. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.